Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya waliyullah. Assalamualaikum ya habibullah. Assalamualaikum ya habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal qawm. Assalamualaikum ya sayyidi ya syahmursyid. Syahri ila syahma sahibal qawm. Ya Allah tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Al-ayat Sadaqallahul Azim, Surat Al-Baqarah hijri 2. Yang terhormat pemangku manaqib bersama Bapak Eyat serta Ibu dan semua keluarga, semoga Allah berkahi zahir batinnya, keluarganya jadikan keluarga yang sakinah, penuh dengan mawaddah warahmah. Yang terhormat para asatiz wal asatizah, para petugas manaqib, imam khotaman, sesepuh manaqib, para mubaligh, PGN Pondok dan Suryalaya, para pengurus barangkali ada pengurus yayasan seperti Pondok Suryalaya, LDPGN, GMPS, Ibu Bella dan semua yang berkhidmat kepada Pondok Pesantren Suryalaya, semoga Allah berkahi zahir batinnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala anugerah yang terus-terusan dilimpah curahkan kepada kita semua. Wabil khusus anugerah Islam, iman dan ihsan. Anugerah Islam adalah kenikmatan Allah di mana zahir kita bisa melaksanakan rukun Islam,
dengan ilmu fikih. Kenikmatan iman adalah kenikmatan ruhani kita mampu melaksanakan rukun iman dengan ilmu tauhid, dan kenikmatan ihsan adalah rasa kita mampu melaksanakan rukun ihsan dengan ilmu tasawuf. Maka Islam, iman dan ihsan menjadi sempurna, dan itulah yang disebut dengan Islam kafah, menyatu di dalam jiwa raga kita, di dalam raga, nyawa dan rasa kita. Bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, seraya menyampaikan salawat dan salam kepada baginda alam, insan pilihan al-mab'us rahmatan anam, Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dalam uraian kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga juga dilimpahkan kepada segenap umatnya, wabil khusus para awliyanya yang dimuliakan dengan berbagai karomah, juga kita semua yang senantiasa belajar melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga umat akhir zaman, di antaranya anak turunan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwani rahimahumullah, Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW. Tujuannya untuk memberikan cahaya kepada qalbu si hamba. Dengan kata lain, hamba akan menjadi terang benderang jiwanya manakala Islam itu masuk ke dalam qalbunya. Allah berfirman, "Afama syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih." Apakah sama orang yang diberikan, apakah sama orang yang dibukakan dadanya untuk menerima Islam dengan orang-orang yang tidak dibukakan? Jawabannya tentu saja tidak sama. Maka orang yang dibukakan dadanya untuk menerima Islam, bahwa ala nurin min rabbih, dia ada di bawah naungan cahaya Tuhannya. Ada orang yang menerima cahaya ini, hatinya senantiasa ramai dengan zikrullah, lidahnya basah dengan zikrullah, qalbunya ramai dengan zikrullah. Hasil kesatuan yang dua ini memancarkan cahaya-cahaya kebaikan ke dalam pikirannya. Hasil dari pikiran yang bercahaya melahirkan sikap yang berakhlakul karimah, mewujudkan pribadi mukmin sejati yang melaksanakan uswah hasanah warisan junjungan Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Sebaliknya, orang yang qalbunya tidak menerima Islam, dikatakan oleh Allah, fawailul lil qasiyati qulubuhum, kecelakaan orang-orang bagi orang-orang yang keras hatinya. Keras kenapa? Keras untuk mengingat Allah, tidak mau mengingat Allah. Apakah dengan ini bisa menjadi tolak ukur bagi kita? Apakah dada kita benar-benar menerima Islam atau tidak? Ukurannya yang bisa mengukurnya adalah diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita dalam mengingat Allah? Bisakah kalau mengingat Allah atau tidak? Ini menjadi ukuran. Kalau tidak mengingat Allah, lidah tidak pernah mau dibawa berzikir, qalbu selalu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini hakikatnya jiwa kita tidak menerima Islam. Meskipun KTP-nya agama Islam. Dan inilah yang menjadi masalah.
Karena mayoritas manusia, banyak manusia yang mengakui agama Islam, tetapi kolomnya menjadi keras, tidak mampu, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Quran dibaca, sholat ditegakkan, puasa dilaksanakan, zakat dikeluarkan beserta infaknya, ibadah haji yang telah mau melaksanakannya, rukun Islam dilaksanakan, tetapi kolom tetap keras, kolom tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Efeknya, akibatnya akhlakul karimah tidak mewujud. Uswah hasanah yang dijanjikan oleh Allah sebagai kebahagiaan tadi yang dijanjikan kepada orang beriman tidak ada. Kenapa? Karena wajah Allah kasirohnya tidak ada di dalam Allah. Menjadi pertanyaan, kenapa seorang pribadi telah melaksanakan ajaran Islam, tetapi hati tertutup untuk mengingat Allah? Yang terjadi adalah STMJ, salat terus maksiat jangan. Dulu berjawab ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak memberikan efek terhadap hatinya. Bahkan sebelum mereka Islam gelap sama sekali. Karena manusia ketika dijatuhkan, diterjunkan ke muka bumi seperti orang yang tengah tidur, lama tiba-tiba dibawa ke daerah Papua. Setelah di Papua dia berdibangunkan. Begitu melihat sekitar tidak ada yang dikenal, tidak ada manusia yang dikenal, lingkungan pun tidak dikenal. Kebayang seorang manusia seperti itu. Begitu dia sadar, tidak tahu entah di mana, mencari orang tidak ada yang dikenal. Cek orang sudah mah ngajarin maratan lagi moceak maratan jaga. Itulah manusia yang terlahir. Begitu dia terlahir ke dunia, dia tidak mengenal apapun yang ada di sekitarnya. Sementara rasanya merasakan bahwa sebelumnya aku mengenal sesuatu yang begitu penuh dengan kasih sayang. Aku mengenal sesuatu yang begitu indah. Aku mengenal sesuatu yang aku minta kepadanya selalu berikan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika lahir di dunia, hari ini lupa terhadap ingatan tersebut. Maka untuk itulah Rasul diutus. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ruh ini manusia ini lupa kepada Allah karena tertutup oleh dunia. Maka untuk mengingatkannya, Allah mengutus Rasul. Arsala rasulahu bil huda. Sehingga dengan hadirnya Rasul, mereka pada ingat kepada Allah. Rasulnya wafat, Rasul menunjuk. Sebelumnya pengganti tetapi bukan lagi dari kalangan sahabat. Sahabat yang wafat menunjuk pengganti dari kalangan tabi'in. Wafat menunjuk terus, saling menunjuk. Istikhlaf disebutnya, saling menunjuk. Yang ditunjuk adalah orang-orang pilihan di zamannya, ditunjuk oleh orang pilihan di zaman sebelumnya. Sampai kepada Nabi orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di kalangan sahabat Nabi menunjuk pilihannya. Nabi dari kalangan sahabat menunjuk lagi orang-orang pilihan di zamannya. Katakan contohnya dari Sayyidina Ali tunjuk Sayyid Hasan, Sayyid Husain atau Imam Hasan. Nabi dari situ menunjuk lagi Imam Hasan al-Bisri, menunjuk Habibul Ajam, itu saling menunjuk sampai apa yang kita kenal dengan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi permasalahannya Islam dibawa khususnya dari zaman ke zaman. Kata Nabi dibawa orang-orang pilihan di zamannya. Kenapa masih ada yang terjadi?
Mereka yang beragama Islam atau kita beragama Islam tapi tidak merasakan ketenangannya. Ini yang tidak diperhatikan di dalam ayat tadi, Pak. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yang Allah utus itu Rasul, Pak. Maaf, berarti Allah utus Rasul. Arsala rasulahu. Allah utus Rasul. Rasul ketika diutus dikasih bekal oleh Allah. Huda wa dinil haq. Huda, tafsir umum para mufassir adalah Al-Quran. Dinul haq, agama yang benar, di dalamnya adalah tilawah tazkiyah ta'lim. Seperti yang ayatnya dibaca tadi Al-Baqarah 151. Tauhid fikih, tauhid tasawuf fikih. Ini dinul haq. Saya ulangi, huda adalah Al-Quran, dinul haq adalah tauhid tasawuf fikih. Tapi faktanya ada yang membawa Al-Qurannya, bahkan hafiz Qurannya, namun cahaya pikirnya tidak ada, cahaya Islamnya tidak ada. Ada yang paham fikih tauhid tasawufnya, tetapi kalbunya tetap menurun ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah di sini terjadi yang sering tidak disadari. Saya kasih contoh. Pak Yaya kasih program sama pemerintah. Contoh programnya adalah pembangunan rumah layak huni. Ini programnya untuk rumah layak huni. Syarat dan ketentuannya sudah ada di sana. KKN-nya, kerangka acuan kegiatan sudah ada. Ini uangnya 20 miliar. Di sebelah kanan uang, di sebelah kiri program. Yang membawa program siapa? Saya. Datang kamu yang jenderal aset. Kamu yang jenderal aset tidak menemui saya, tapi dia ngambil uangnya 1 miliar. Kak Aset juga tidak menemui saya, tapi dia mengambil programnya. Hukumnya apa? Saya ulangi. Yang membawa program adalah Kang Yaya. Dia membawa uang dananya untuk kegiatan dan programnya. Dan katakan Kang Aset, dia tidak menemui bayarnya. Tiba-tiba ada uang 10 miliar contoh. Yang satu orang lagi tidak menerima juga, bawa programnya saja. Kira-kira ini hukumnya apa? Dia bawa uangnya tidak menerima bayarnya. Disebutnya apa? Mari. Dia tidak menerima bayar, bawa programnya. Disebut mari program. Tapi yang satu orang datang menemui bayarnya. Ada program apa? Oh begini. Bagaimana? Oh prosedur seperti ini buka. Oh kalau begitu baik, saya siap laksanakan. Nih, tidak harus sekian itu. Oh cukup dengan 2 miliar. Kasihkan uang. Halal. Ini nabi loh yang diutus. Nabi yang diutus tiba-tiba datang orang langsung ngambil Qurannya, baca apa? Apa hukumnya? Dia tidak menemui nabinya, dia tidak menemui penerus-penerusnya. Tiba-tiba langsung aja bawa Qurannya. Dia tidak menemui nabinya, dia tidak menemui penerus-penerus nabinya. Langsung aja fikih tauhid tasawufnya. Apa bedanya dengan yang tadi? Yang lain datang menemui Nabi, ketika sudah bertemu Nabi, maka kata Nabi, ini ayat Qurannya, ini agamanya. Nabi meninggal penerusnya, maka orang atau penerusnya, maka ini ayat Qurannya, ini agamanya. Oleh karena menemui orangnya, menjadi halal agama untuk dia, sehingga cahayanya mana? Kalau dia
percayanya ada di sini, ada di Rasulnya, atau di Rasulnya. Ini kan bisa ya. Tanpa bertemu dengan orang tinggal ibadah gitu. Ya. Di rumah kita tidak selalu tanpa bertemu dengan orang bisa. Tidak perlu bertemu dengan orang bisa semua. Tapi permasalahannya apakah itu cahaya bisa dapat? Ini Pak permasalahan. Maka yang pertama dan utama adalah cari tokohnya, Rasulnya. Walinya. Oh, saya bertemu dengan wali kutubnya, misal. Dia tidak belajar Al-Quran, dia tidak belajar Al-Quran, tetapi dia bertemu dengan wali kutubnya, menyertai walinya, menyertai gurunya setiap hari. Dengan sendirinya dia akan mengerti dengan Al-Quran, dia akan mengerti dengan ajarannya, meskipun tidak secara langsung belajar. Karena dia memang belajar kepada guru, apalagi ini adalah wali guru. Sementara yang lain tidak belajar ke sini, gurunya wali guru, yang dia datang. Ya, kata ini begitu. Wirid, sholat, rajin. Saya punya teman di Bandung. Sampai saya sendiri tidak mampu melaksanakan amalnya itu. Sebelum tidur sholatnya banyak. Nanti bangun lagi jam 2 atau jam 3 soalnya banyak. Dia punya masalah sudah beberapa tahun sudah selesai. Saya tanya banyak apa ini pilih dan sholat. Dari mana aja? Yang putih. Kayak Habibah Suti, yang berdakwah dan sebagainya. Rajin. Saya bilang tidak tahu semua itu dari mana? Dari YouTube. Wali YouTube. Wali YouTube. Makanya bertahun-tahun jadinya orang Subhanahu wa ta'ala. Pertama ini tidak ada nurul nubuwah, tidak ada cahaya kenabian di sana. Tidak pesanan. Tidak ada pesanannya. Maka saya coba sampaikan, itu bukan tidak baik. Semuanya baik. Cuma cara kita mengambilnya ini yang salah. Terus bagaimana? Saya buat itu. Nih, kan sudah ada sejarahnya. Ini bukunya, buku Cuma, ini buku ibadahnya, buku suasana sunatnya, namanya buku ibadah amalan. 2 minggu setelah itu laporan Pak, selesai tahu saja. Yang sekian tahun dan selesai itu berbagai ibadah dan sebagainya. Jadi kuncinya adalah tokohnya ini Pak. Jangan sampai kita menjadi bagian dari yang paling program. Ini program semua gitu. Yang sampai besar. Maka hikmah Maulid Nabi itu adalah bahwa kita harus meneguhkan diri untuk mengamalkan warisan Nabi, agar tujuan kita memiliki akhlak seperti Nabi adalah memastikan apakah ajaran kita ini benar-benar diambil dari para pewarisnya atau tidak. Kalau tidak diambil dari para pewarisnya, itu baru seperti tadi. Kita sama dengan mencuri. Ilmunya menjadi ilmu janda, sebagaimana anak yang tanpa ayah disebut anak janda. Maulid Nabi Muhammad SAW juga menarik berbicara tentang akhlak. Bagaimana akhlak Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seperti yang disampaikan tadi. Akhlak Rasulullah yang begitu luhur dan tinggi disampaikan di Al-Ahzab ayat ini oleh Qadir dari dibaca. Untuk siapa sebuah hasanah ini? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsir. Akhlak Rasulullah yang disebut dengan uswah hasanah ini untuk orang yang memiliki 3 kategori. Ini bukan pilihan, semua yang ada. 1, yarjullaha wal yawmal akhir. Orang yang berharap ridha Allah, orang yang beriman kepada Allah, berharap ridha Allah dan berharap bertemu dengan Allah. Ini yang pertama.
berarti tauhid. Yang kedua, al-yawma akhir, dia berharap kepada hari akhir. Ayat buru-buru sampai akhir. Kenapa ayat buru-buru ke hari akhir? Karena dia punya tabungan, bikin buru-buru buka tabungan. Bahkan sudah 10 tahun, bukti buka tabungan, dia beli bukan saya itu miliar lah gitu. Karena kenapa? Begitu. Karena imannya sudah kuat, yakin kepada Allah, tauhid pokok di dalam dada. Dia sangat berharap bertemu dengan Allah, maka dia berharap segera sampai kepada hari akhir. Banyak tabungan, banyak aset yang harus saya buka di sana. Keyakinannya seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, tidak yang dua kali dengan sikap warga Allah kasiro, dikir kepada yang banyak. Dengan demikian akan menjadi bohong kita berbicara tentang akhlak Nabi, tapi dikir kepada akan hanya menjadi basa-basi tanpa isi, berbicara oleh Nabi, tetapi zikirnya tidak pernah mengisi hati. Nauzubillah min dzalik. Karena bagaimanapun di Al-Quran berbicara tentang Nabi dan risalah, ujungnya tentang zikir. Tadi Al-Ahzab ayat 21. Ada lagi Al-Ahzab ayat 40-nya. Maka Muhammadun amadin min rijalikum. Muhammad bukanlah ayah dari seseorang di antara kamu. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi dia adalah utusan Allah dan yang menjadi penutup dari para nabi. Ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dikir kemana? Mau kemana ya anak murid Nabi kalau tidak diarahkan kepada zikir? Sia-sia kita melaksanakan maulid. Kenapa? Karena tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah tidak kita capai. Di Al-Baqarah 151-152, kama arsalna fiikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada kalian dengan membawa tauhid dan berfikih. Fadhkuruni azkurkum, maka sekarang kalian harus berzikir. Lagi-lagi zikir. Ayat yang ini Al-Baqarah 151-152 seakan-akan begini. Anak-anak kita sejak Asep, kita undang seorang ustaz untuk mengajar privat. Nah, maka setelah datang kita ngomong kepada Ujang bin Asep, sini, jadi anak-anak, bapak sudah mengundang Pak Ustaz untuk mengajar kamu di rumah. Sekarang kalau sudah datang, maka sekarang kamu belajar. Seperti begitu Pak. Firman Allah, sebagaimana kami telah mengutus rasul kepada kalian, maka sekarang kalian dikirlah kepada, ingatlah. Karena tujuan berutusan rasul itu adalah hanya untuk mengingat Allah, Pak, bukan yang lainnya. Untuk mengingat Allah. Inilah puncak dari hikmah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pembahasan di dalam maulid tidak hanya perkaranya saja. Yang tiganya, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini artinya tauhid dengan tasawuf. Di Al-Baqarah tilawah bagian tauhid ini artinya tauhid, tasawuf dan fikih. Jadi semuanya harus ada. Tauhid itu melaksanakan rukun iman, tasawuf melaksanakan rukun ihsan, fikih melaksanakan rukun Islam. Rukun Islam yang ada sholat dilaksanakan oleh kita, pelaksananya diatur oleh mukminin. Seperti takbir Allahu Akbar, dipegang ininya ujung jari. Kalau yang sudah biasa hadir di majelis Basyirot pasti masih ingat
dipegang di sini. Imam Ghazali menetapkan panahnya di sini. Nah, jadi tidak di sini, ke sini digeser sedikit. Yang dimaksud adalah jatuh secara zahir, secara batin adalah kol. Dua jari di bawah susu sebelah kiri. Apa di sini hubungannya nanti fikih dengan tasawuf? Di sini posisi tangan kiri dipegang oleh kanan, simbol kehidupan, kebenaran harus mampu mengendalikan kebatilan. Urat nadi dipegang, simbol kita harus menyadari kehidupan kita, menyadari rohani kita. Di dalamnya juga berdenyut, denyutan jantung bergerak. Di urat tadi diisi dengan zikir hobi. Hubungan dengan tasawuf, pikirnya di sini. Ini pikirnya, ini pikirnya. Nah, tidak begini, bukan di atas paha, ini begini. Nah, bukan juga di betis, ini begini. Tapi di lutut, megang itu harus begini. Tidak begini, Pak. Harus begini. Posisi kakinya harus kiblat, bukan begini. Ini bukan kiblat. Barang tahu dan ke mana ada terbang. Nah, ini harus kiblat. Bahunya lebar kaki cukup sesuai bahu. Kalau begini ya harus di sini tangannya. Kalau begini harus di belakang. Apalagi injak orang lain. Cukup sampai bahu, lebar bahu. Begini Pak. Rukun Islam, tauhid, rukun iman. Iman tasdikun bil qalbi, nyanyiakeun daleukeun ku hate. Maka iman dengan tauhid cukup kudu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Amin. Gimana begitu? Saya ditekuk, lutut jari ditekuk, ini pas ujung lutut, posisinya tidak berat, tidak logis. Illallah, kata fikirnya, saya raga kita, ruh isi dengan tauhid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum. Roba ini baca. Merubah ini mau bersilat, dulu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tujuannya agar kalau kita ditetapkan dirasa orang sudah menghafal Allah, tetapi dalam zikir dan memperbaiki ibadah. Dan zikir alama adakum wa idza qara'tum manasikakum fazkurullah. Selesai zikir, selesai, bukan selesai. Saat kamu melaksanakan ibadah haji, berzikir. Faiza qara'tum sholat, fazkurullah. Sholat, berzikir. Semuanya diisi dengan zikir. Bagaimana zikirnya? Alama adakum, sesuai dengan petunjuk yang diberikan kepada Pak. Berarti harus ini Pak. Sesuai dengan petunjuk dari sahabat, petunjuk dari tabi'in, terakhir kepada kita, terakhir petunjuk dari guru kita. Jangan sampai salah. Kalau tidak sesuai petunjuk, bahkan pura-pura tambah kerja sudah mati, lewat, tenepi-nepi bahkan itu. Kita terima kan yang kita terima Musa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Raga yang bergerak, lisannya mengucapkan,
tidak ada Tuhan selain Allah. Betul Pak? Itu adalah ayat. Betul Pak? Iya. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ya. Iya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Tuh. Hanya kepadamu kami beribadah dan memohon pertolongan. Amin. Ijabah doa kami ya Allah. Tahu nikmat syukur. Kalau itu jangan pikir warisan dia, jangan bunyi lidah. Jangan hati ada yang mikir kayak begitu lah, itu, baru ada dari Surabaya, ada jauh itu, ngantuk dia lagi nantinya. Tasbihun bilqom, nganyakan dan mengiyakan itu. Apa yang mengiyakan? Al-qabul wal ikhtiar, menerima Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhan dan mengakui diri sebagai hamba. Nah, yakin begitu. Allahu Akbar, aku enggak Allah. La ilaha illallah, bijina Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim Allah. Maliki yaumiddin. Kemaha kuasaan pemilik kerajaan di hari akhir. Dunia. Nah, kemudian jadi hobi Pak. Kalau kita tidak bisa, ini ada bunyi zikir, kolbu membaca ini hobi tidak bisa. Dah, susah tidak bisa. Dah. Jadi kita tapi kalau harus hobi di sini dibaca, di sini dibaca, karena apa yang kita ucapkan berasal dari kolbu, dan kolbu tidak bisa ngomong dalam satu saat dalam waktu yang sama dengan kata-kata yang berbeda. Tidak akan bisa. Apa? Oh iya, gitu. Maka yang dimaksud dikir ketika ini ada jahat, ketika ini baca Quran, ketika ini ngobrol, ketika ini ngaji, ketika ini bekerja, dikir hobi dengan ingatan. Itu dengan ingatan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan ingatan. Nah, maka raga dan nyawa berjamaah, raga sholat, raga zikir, raga wirid, raga khotamah, kolbu, zikir hobi. Rasa, gimana Pak? Oh iya, orang Bali, nah, itu kan orang Bali. Nah, orang Jawa, J. Jadi mengiyakan. Dan ini efeknya akan luar biasa. Dalam kehidupan kita akan selalu mengatakan yakin, artinya menerima takdir dari Allah baik atau buruk. Karena yang harus kita terima tidak hanya kebaikan dan keburukan, itu harus kita terima. Seperti kita menerima istri kita, tidak hanya menerima kebaikan, yang keburukan itu harus diterima. Sekolah pertama, tai-tai itu diterima lah. Bagaimana juga ini istri kita, ya. Ketika kita sudah ikrar menyatakan diri menikahi dia, berarti di situ dan sebetulnya ada perkenalan di dalam Islam disebutnya khitbah. Maka ketika kita memutuskan menerima, itu berarti kita menerima dengan keburukan dan kejelekan. Makanya jangan sampai ada kata-kata yang menyakitkan manakala keburukannya itu muncul. Inilah ketauhidan. Manusia bertauhid adalah manusia yang menerima realita hidup, baik itu realita yang baik maupun yang buruk, realita yang diinginkan ataupun yang tidak diinginkan. Dilatihlah tauhid itu senantiasa di dalam setiap helaan nafas kita, di dalam hidup kita. Merasakan kehadiran Allah, bahwa kita dilihat oleh Allah. Oh, tidak bisa sampai ke sana.
paling tidak merasakan apa yang dirasakan pada saat zikir, merasa dilihat oleh guru. Beda Pak, kalau ada perasaan dilihat. Tentu saja dulu kita pernah kan Pak, di madrasah atau di pesantren kita latihan sholat, kan disaksikan oleh guru di belakang. Nah, sholat zuhur, sholat asar, sholatnya sholat beneran. Karena kalau ada guru di belakang, maka kita khusyuk banget sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, lama-lama. Allah. Kedengaran suara guru dan keluar. Sampai Allah. Ada nggak Pak? Iya. Karena merasa dilihat dan disaksikan. Inilah maksudnya harus merasa dilihat itu supaya khusyuk. Tidak bisa rasa itu dengan kehadiran merasa dari Allah oleh guru. Orang wajib wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kata Allah Rasul 54. Jangan kau anggap, jangan kau yakini, jangan kau ucapkan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin sebagai orang yang mati. Kata Allah, bal ahya'un walakin la tash'urun. Mereka itu hanya enteng dengan ada sejauh tadi itu Pak. Jadi urusannya rasa. Maka supaya bisa terasa berarti harus latihan merasa. Hidup dan rasa ada mereka tetap hidup di dalam hati kita. Ini harus. Kalau tidak demikian, permasalahan hidup kita tidak akan diselesaikan oleh Allah. 3 hal yang diperintahkan oleh Allah. Nih orang beriman 153, 152. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, ista'inu, mintalah tolong kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Sabar nilai tasawuf, sholat nilai fikih. Nyawa dan rasa. Karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Ini yang pertama di ayat 1. Ayat 2, sabar dan sholat. Sholat yang ucapan pertama, sholat kedua. Berarti yang utama adalah sholat. Bukan yang tidak boleh sholat. Ini yang utama artinya sholat tidak ada batasnya Pak. Kalau sholat ada batas ketika buang dan waktu. Sholat tidak ada. Kalau ada batasnya tangan. Sholat tidak ada batas. Sampai kapan? Saya sudah sholat aja 40 hari 40 malam, tapi bukan masih munduran juga. Iya begitu. Nanti kita tahu sholat pertama, kedua sholat. Ternyata sudah sekian tahun masih juga menjadi pokok. Jangan-jangan yang ketiga dan nggak hidup di dalam diri kita. Apa yang ketiga? Yang kedua, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Jangan kau anggap mereka sebagai orang yang mati. Bal ahya walakin la tash'urun. Hidup lagi dalam hati sampai benar-benar mereka itu merasa hidup. Bagaimana caranya? Kasihlah tawasul, kirim Fatihah kepada beliau-beliau, lakukan rohito supaya kaum kita hidup mau merasakan kehadiran mereka. Karena apa yang kita dapat dari beliau-beliau itu Allah yang meminta. Lain si Aceh bukan Allah, bukan sudah ya, Al-Quran. Jadi cara kita tahu itu dengan 3 ada. 1 sholat, 2 sholat, 3 rohito dan tawasul. Ini dari Allah. Bagi siapa? Bagi orang beriman. Ini ayat disampaikan setelah membicarakan maulid Nabi ya, setelah menyampaikan tauhid tasawuf fikih, lalu kemudian berzikir. Itu dilaksanakan, cara melaksanakannya gunakan di muhaf, ya. Di muhaf yang 3 tadi, tasawuf, tauhid tasawuf fikih, olahraga, nyawa dan rasa. Sholat bagian dari tasawuf yang dirasa.
Yang kedua, sholat ini rasa. Yang ketiga, meyakini mengimani orang-orang para nabi dan para wali yang sudah meninggal sebagai yang telah hidup di lautan. Ini tauhid. Tetap kita meminta pertolongan dengan tiga. Fikih, tauhid, tasawuf, sholat. Kedua, sholat. Ketiga, jangan sampai lupa rasa kita kepada guru kita. Nah, kalau ternyata sudah diamalkan, dikir dengan perangkat yang barusan sudah mengamalkan. Wah, ternyata benar metodiko sampai dunia kita dipenuhi, ya, keluarga kita baik-baik saja, apapun yang kita inginkan tercapai. Jangan lupa enggak kalau belum diuji. Ini sekolah tingkat tinggi. Yang namanya sekolah pasti ada ujian. Nah, ini kalau mau diuji, jangan sampai merasa telah bertoriko. Kenapa ada Allah? Walau ayat selanjutnya dari 155 aja. Walau bisyai'in minal khawfi wal rujuu. Maka kemudian kami benar-benar menggunakan tauhid sakilah. Kami benar-benar akan menguji kalian. Satu, dengan rasa khawatir dalam kehidupan kamu. Khawatir tentang masa depan kamu. Khawatir besok kamu tidak bisa makan. Khawatir anak besok tidak bisa sekolah. Kekhawatiran. Wajib lapar. Warasin minal amwal kekurangan harta. Walaupun kekurangan jiwa, sakitlah istri, sakitlah anak, meninggal orang tua dan lain sebagainya. Ujian. Wassalam, kekurangan buah-buahan diuji oleh Allah. Tapi kata Allah, wabashir sabirin, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa kata orang yang bersabar? Inna lillahi wa inna ilaihi. Dia meyakini apapun yang terjadi semuanya dari Allah dan harus dikembalikan kepada Allah. Kekayaan. Dapat sukses usaha 100 juta rezeki dari Allah, kembalikan kepada Allah. Untuk anak sekolah, pendidikan, ngaji. Ini untuk kedapurnya, ini untuk bunda beri MS-nya. Oh, ini untuk pembangunan masjidnya. Tetangga ada yang kekurangan makanan, fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Oh, kita suka ada menanti, ikut kita juga ke sana, dikembalikan kepada Allah. Nah, kalau kita sampai ke sana dan kita lurus dengan yang tiga tadi, sholat, rontok hubungan dengan guru, kata Allah, ulaika alaihim rahmat, ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka ada rahmat, magfirah dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dia mereka yang mendapatkan hidayah. Jadi simpel Pak ya, yang mendapatkan hidayah kategorinya disebut yang sabar dengan 3 perangkat: sabar, sholat, tawasul dan rohimah. Sakit itu marah, raga, nyawa, rasa, semuanya dilatih. Dalam sholat juga dilatih. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Rasakan di depan kita ada Rasulullah. Kalau tidak bisa, karena tidak ada YouTube-nya Rasul, tidak ada fotonya, guru saja Pak. Karena ada wahana ibadillah sudah banyak kan. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dirasakan guru, dirasakan Nabi meskipun tidak kebanyakan, ya ada depan kita, hamba-hamba yang soleh menyaksikan kita. Nah, rasa kita sholat. Jadi raga, nyawa, rasa akan sholat. Ini berjamaah kayak gitu. Raga dengan fikih, nyawa dengan tauhid, rasa dengan tasawuf. Maka pada akhirnya kita mendapatkan Islam yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya sehingga kita mampu membuktikan diri sebagai mukmin sejati, hamba ilahi umat Nabi, murid dari Pondok Pesantren Sugiaraya yang menuju dan namanya. Boleh nanti setelah ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah wa ja'alna fi ismi la ilaha illallah wa amidana bisri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa wafiqna limardhatika innaka rahmanur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya musliman wa ja'al akhirata kalamina la ilaha illallah. Allahumma ya haqq warzuqna tiba'ahu wa al-batil warzuqna. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya wa natawajjahu ilayhi bi sultanihi insya Allah fi qadri hayatina amin al-Fatihah. Ya Allah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala